Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Acong. Selamat pagi Ratu Bibi. Acong, Acing kemana hari ini? Acing sakit Rasa. Oh, sakit. Iya Rasa. Udah, semoga Acing cepat sembuh ya. Oke Rasa, nanti saya sampaikan. Rasa, papa tuh sekarang udah mau main loh sama aku. Akhirnya kemalu. Tuh kan, papamu pasti sayang sama Acong. Iya Rasa, benar kata Rasa Andri. Papa sayang sama aku. Pasti dong sayang sama Acong. Nah, Acong tahu nggak? Ada satu orang yang kasihnya sangat indah, ngasih Acong, ngasih lotion, ngasih teman-teman semua. Beneran Rasa? Ada? Lebih indah dari pelangi kasihnya. Terus lebih indah dari bintang di langit. Bahkan juga lebih indah dari bunga-bunga di taman. Tahu nggak Acong kasih siapa? Nggak tahu Rasa. Kasih Yesus. Wah, benar Rasa. Kasih Yesus lebih indah. Nah betul, jadi sekarang ayo kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oke, sip. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah Acong, adik-adik Ya, semua, Rasa. kita berdoa yuk sekarang. Oke. Oke, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami semua. Terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin supaya kami boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Acong, kamu Iya, kan udah Rasa. tahu nih, Tuhan begitu mengasihi kamu. Iya Rasa. Terus kamu berani nggak ceritain ke teman-teman kamu? Tak berani Rasa. Malu. Kenapa malu? Malu. Nanti teman-teman ngomong, iya Acong itu sok suci, sok sayang Tuhan. Malu. Gak boleh gitu Acong. Kita sebagai anak Tuhan harus berani ceritain kebaikan Tuhan buat kita. Oke? Oke Rasa. Baiklah Rasa, saya coba. Oke, sekarang kita mau nyanyi. Stop, aku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Di
ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Aku duduk capek, rasa berdiri terus. Ayo harus semangat, Acong. Belum boleh duduk ya adik-adik, kita berdiri semua memuji Tuhan, oke? Oke, rasa. Oke, nah sekarang kita mau memberikan persembahan nih. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi Aku Anak Terang ya. Uangnya disisipkan ya buat nanti kalau udah masuk ke gereja lagi, baru dikumpulin di gereja. Iya, rasa. Aku sudah tiap minggu simpan di celengan yang mamaku belikan. Kalau udah gereja buka, bisa ke gereja, aku mau kasih ke gereja. Oke, bagus. Oke. Oke. Nah, nyanyi ya, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Case, aku dia malas sama Cici sekarang rajin baca Alkitab loh, Lause. Papaku menyuruh kami baca Alkitab tiap malam. Nah, bagus Acong, Aci. Iya. Nah, adik-adik juga ya di rumah baca kitab suci tiap hari. Biar apa? Dia bertumbuh, Lause. Kata Papa, kalau kita baca Alkitab tidak bertumbuh. Nah, iya, supaya bisa bertumbuh harus rajin baca kitab suci, doa tiap hari. Iya, Lause. Mari kita memuji Tuhan, Lause. Yuk, kita nyanyi yuk, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Ayo teman-teman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, Acong dan adik-adik sekalian, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan nih. Jadi semua duduk yang manis. Oke. Gak boleh main-main sendiri. Oke. Yang fokus dengerin langsungnya cerita ya. Oke, Lause. Oke. Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Lause Marlen.
Gimana kabarnya hari ini? Siapa yang kabarnya baik? Sangat baik? Siapa yang amat sangat baik? Wah, Lause harap adik-adik semua sehat dan gembira ya. Nah, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Coba Lause lihat tangannya. Ada berapa jari-jari tanganmu? Berapa ya? 10. Betul. Sekarang kita kepalkan dulu ya. Kita nyanyi yuk. King kong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Tuh, jari telunjuk. Bibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh, senangnya hatiku, senanglah jari-jariku dapat berdoa. Kita berdoa ya. Ikut Lause Marlin berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini saya bisa sekolah minggu. Tuhan, tolong saya mendengar dan mengerti firman Tuhan. Tolong juga Lause Marlin yang akan menyampaikan cerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause lagi nunggu Acong nih. Katanya Acong mau datang. Mau kasih sesuatu buat Lause Marlin. Acong mana ya? Halo Acong. Hai. Apa kabar Acong? Baik. Wow. Acong, kamu lagi bersemangat ya? Iya dong, langsung aku lagi happy. Wah, apa yang membuatmu begitu happy, Acong? Mungkin adik-adik di rumah juga penasaran. Acong kenapa happy banget ya hari ini? Iya, langsung aku gembira karena kemarin papa mama menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sayang sama aku. Oh, tentang Tuhan Yesus yang sayang sama Acong ya? Iya, langsung Tuhan Yesus sayang sama aku. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa Acong, dosa-dosa langsung, dosa-dosa kita semua. Oh, emangnya kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, kita kenapa, Acong? Kita bisa masuk neraka. Waduh, Sedih banget. serem banget, Acong. Iya, benar. Kata papa mama, Tuhan Yesus itu mati buat kita di kayu salib. Sehingga kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak lagi masuk neraka loh Lause, tapi kita di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Dia tidak mau kita masuk neraka. Dia mau kita semuanya masuk surga loh Lause. Oh gitu ya, Acong. Iya Lause, Tuhan Yesus juga sayang sama teman-teman di rumah. Sayang sama Lause juga nggak? Oh pasti Lause sayang sama Lause. Karena Lause sering cerita tentang Tuhan Yesus. Acong senang ya cerita tentang Tuhan Yesus ya? Iya Lause seneng banget cerita tentang Tuhan Yesus. Oh iya Lause, Ya. Acong ada sesuatu untuk Lause Marlin Ini ya? yang baik. Iya Lause. Wah, terima kasih ya, Acong. Oke Lause. Lause, Ya. aku mau pulang dulu karena tadi udah janji sama papa mama gak lama-lama, hanya mau kasih kado untuk Lause. Terima kasih ya, Acong. Oke Lause. Ya, hati-hati di jalan. Dah, bye-bye. Wah, adik-adik, Acong bawakan Lause kado. Apa ya isinya? Kita lihat yuk. Wah, adik-adik, ternyata Acong kasih Lause gambar seorang bapak. Tapi mukanya kok seram ya? Kayak lagi apa ini? Kayak lagi marah.
Lause jadi ingat. Lause mau cerita tentang seorang bapak yang ada di dalam Alkitab. Namanya Bapak Saulus. Bapak Saulus ini belum percaya Tuhan. Mukanya kayak gini nih. Kayak lagi marah. Bapak Saulus memangnya lagi marah sama siapa sih? Bapak Saulus lagi marah sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia nggak suka. Jadi Bapak Saulus menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik, Bapak Saulus belum kenal Tuhan Yesus. Dia belum tahu kalau Tuhan Yesus sayang sama dia. Suatu hari, Bapak Paulus lagi berjalan. Tuk, 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 tuk. Tiba-tiba, aduh. Wah, adik-adik, ada sebuah cahaya yang terang sekali. Sampai Bapak Paulus terjatuh dan matanya menjadi buta. Di dalam cahaya ini ada Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Bapak Paulus. Lalu Tuhan Yesus suruh Bapak Paulus untuk pergi ke Damsyik. Di sana ada murid Tuhan Yesus yang akan menemui Bapak Paulus. Lalu Bapak Paulus pun pergi. Ternyata betul adik-adik, di Damsyik Bapak Paulus didatangi oleh salah seorang murid Tuhan Yesus. Namanya Bapak Ananias. Lalu Bapak Ananias menyembuhkan matanya Bapak Saulus sehingga Bapak Saulus bisa melihat lagi. Lalu Bapak Ananias menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Bapak Saulus. Bapak Ananias kasih tahu kalau Tuhan Yesus sayang sama Bapak Saulus. Kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosanya Bapak Saulus. Bapak Saulus sekarang jadi kenal Tuhan Yesus. Lalu namanya berubah menjadi Paulus. Nah, adik-adik, kalau ini dulu Bapak Saulus belum kenal Tuhan Yesus, mukanya begini. Sekarang dia sudah kenal Tuhan Yesus. Sekarang mukanya gembira. Lalu namanya berubah menjadi Paulus. Nah, Bapak Paulus ini gembira, kayak Acong tadi ya, happy. Karena dia tahu Tuhan Yesus sayang sama dia. Nah, Bapak Paulus juga seperti Acong. Karena tahu Tuhan Yesus sayang sama dia, dia jadi semangat untuk cerita sama semua orang tentang Tuhan Yesus. Bapak Paulus cerita sama keluarganya, sama teman-temannya, sama tetangganya, dan sama semua orang yang dia temui. Dia bilang, Tuhan Yesus sayang loh sama kamu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Wah, Bapak Paulus cerita kemana-mana. Tapi adik-adik, tidak semua orang suka mendengar berita yang baik ini. Jadi Bapak Paulus beberapa kali ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan Yesus menolong supaya Bapak Paulus bisa bebas lagi dan menceritakan tentang Tuhan Yesus lagi ke semua orang. Suatu hari Bapak Paulus lagi siap-siap. Bapak Paulus mau pergi ke kota Yerusalem. Lalu seorang nabi bernama Agabus datang mengunjungi Bapak Paulus. Lalu Nabi Agabus membuka ikat pinggangnya Bapak Paulus, lalu mengikat kakinya sendiri dan tangannya sendiri. Lalu dia bilang gini, Roh Kudus berkata, orang yang punya ikat pinggang ini akan ditangkap di Yerusalem. Wah, adik-adik, gawat. Artinya kalau Bapak Paulus tetap pergi ke Yerusalem, dia akan ditangkap di sana. Tapi adik-adik, Bapak Paulus tidak takut karena dia tahu Tuhan Yesus menyertai dia. Jadi Bapak Paulus dengan berani tetap pergi ke Yerusalem. Betul adik-adik, di Yerusalem Bapak Paulus ditangkap, tapi Tuhan tetap menolong Bapak Paulus dan Bapak Paulus tetap bisa bercerita tentang Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun. Adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik semua. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan juga dosa Lause. Nah, ini adalah kabar yang gembira. Adik-adik bisa ceritakan kepada orang lain supaya orang lain juga tahu, juga dengar kalau Tuhan Yesus sayang sama mereka. Adik-adik bisa cerita ke papa, ke mama, ke koko, ke cici, ke kakak, ke adik, ke abang, ke teman-teman,
dan juga Mbak di rumah. Adik-adik bisa bilang, Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus juga sayang sama kamu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib loh, supaya dosa kita diampuni. Nah, adik-adik, tapi adik-adik tahu tidak? Ada satu suku yang Lause ingat, mereka belum percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan mereka belum pernah mendengar loh tentang Tuhan Yesus. Mereka adalah suku Betawi. Rumahnya di Jakarta, dekat dengan kita. Tapi beberapa dari mereka belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, mungkin kita tidak mengenal mereka, tapi kita bisa berdoa buat mereka. Nanti setelah ini kita berdoa ya buat mereka. Sekarang kita ayat hafalan dulu yuk. Ayo adik-adik semua berdiri. Kita mau ayat hafalan ya. Adik-adik sudah hafal belum? Ini sudah minggu ketiga kita menghafalkan ayat ini. Yang sudah hafal, kita ulangi lebih keras ya. Yang belum hafal, tidak apa-apa, kita hafalkan sama-sama. Siap, tangannya di depan. 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kita ulangi lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, adik-adik tidak perlu takut. Saat kita takut, kita bisa percaya sama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya. Adik-adik lipat tanganmu, tutup matamu. Kita nyanyi Bapa terima kasih dulu ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Yesus yang baik, terima kasih karena saya bisa kenal Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk saya. Tuhan, tolong saya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan, tolong juga saudara-saudara saya dari suku Betawi, supaya mereka bisa mendengar dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Adik-adik buat ya di rumah, minta tolong sama papa dan mama. Setelah itu jangan lupa difoto. Foto adik-adik dengan karya adik-adik semua. Lalu dikirim ya ke Lausenya masing-masing. Lause tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Halo anak-anak, waktunya aktivitas. Sepanjang bulan Juli ini, kita belajar dari para rasul bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam keberanian. Nah, hari ini kita akan buat aktivitas seperti ini. Bagaimana caranya, Lause? Anak-anak bisa ikuti video ini ya. Bahan yang kita butuhkan adalah 1 lembar kertas origami dan juga pensil warna atau spidol. Jika kebetulan anak-anak tidak memiliki kertas origami, bisa menggunakan kertas HVS dipotong 16 x 16 cm.
Langkah berikutnya, kertas origami kita lipat menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Jadi anak-anak lipat dulu menjadi 2 bagian, lalu lipat lagi menjadi 2 bagian lagi. Buka lipatan kertasnya, dan sekarang dengan posisi kertas yang berwarna di bagian dalam, anak-anak ambil ujung kertas, lipat ke arah dalam di titik tengah bagian kertas. Lakukan untuk keempat-empat ujung kertasnya. Balik kertas yang sudah terlipat, anak-anak lakukan hal yang sama lagi. Ambil ujung kertas, lipat ke arah bagian dalam kertas. Keempat sisi ujung kertas. Langkah terakhir, balikan sekali lagi kertasnya, sehingga bagian kotak-kotak yang menghadap ke arah anak-anak. Nah, 4 buah kotak ini akan kita isi dengan 4 buah gambar. Saat nanti anak-anak menggambar, pastikan gambarnya menghadap ke arah dalam kotak, bukan menghadap ke arah luar. Gambar pertama akan kita isi dengan alamat ayat hafalan kita selama bulan Juli. Anak-anak masih ingat ayat hafalannya? Mazmur 56 ayat keempat. Apa bunyinya? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Gambar yang kedua adalah gambar hati. Anak-anak gambar sebuah hati, warnai dengan warna merah atau warna apapun yang anak-anak suka. Gambar hati ini melambangkan hati kita, orang-orang berdosa yang seringkali merasa takut. Gambar ketiga, kita akan menggambar sebuah salib. Salib ini sebagai pengingat kita bahwa Tuhan yang sudah mati bagi kita adalah Tuhan yang senantiasa akan menyertai kita, menjadi sumber kekuatan kita dan juga sumber keberanian kita. Gambar yang keempat adalah gambar buku yang terbuka. Ini mewakili Alkitab, Injil, firman Tuhan yang harus kita beritakan, kita sampaikan kepada teman-teman kita supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Setelah keempat kotak terisi gambar, kita akan buka. Seperti gini caranya. Satu demi satu bagian, kemudian masukkan jari anak-anak. Nah, kertasnya bisa kita gerakkan. Kita buka, kita tutup, sesuai dengan tangan kita yang bergerak. Aktivitas kita hari ini mengingatkan kita seringkali sebagai orang berdosa yang sudah Tuhan selamatkan, kita memiliki hati yang lebih seringkali merasa takut saat kita harus menyampaikan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi tangan Tuhan selalu ada menopang kita, memberi kekuatan kepada kita, anak-anak dan juga Lause, untuk memiliki hati yang berani, memiliki hati yang penuh dengan sukacita untuk menyampaikan kabar Injil, kabar keselamatan bagi orang lain di sekeliling kita. Aktivitas kita selesai. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, mengikuti ibadah online dengan setia, terus belajar tentang firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.